Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 20 qauluhu ma'aradat himmatu salikin antangkifa inda ma kusyifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wala tabarrajat lahu dawahirul mukawwanat illa wanadathu haqiqauha inna manahnu fitnatun fala takfur. Di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersingkap baginya, suara-suara hakikat pun memperingatkannya, yang kau cari ada di depanmu. Dan di saat pesona alam tampak menggoda, hakikat-hakikatnya pun berujar, kami hanyalah ujian, maka jangan kau kufur. Tekad seorang salik atau peniti jalan menuju Allah tidak akan berhenti setelah mendapatkan makrifat, rahasia, dan cahaya-cahaya ilahi. Ia tidak akan memandang bahwa makrifat, ahwal, dan makom yang telah diraihnya merupakan tujuan utama dan akhir dari perjalanannya. Bisikan-bisikan hakikat ilahi akan menyeru hatinya agar tidak berhenti sampai di situ, karena apa yang kau cari ada di depan. Apa yang dicari dan diinginkan seorang salik adalah sampai kepada Tuhannya, usul ilallah, bukan sampai kepada sesuatu selain Allah. Saat dunia menebar pesonanya, ia akan berseru dengan suara yang tak kau dengar, kami hanya ujian dan cobaan, maka jangan kau tertipu oleh kami dan jangan berhenti sampai di sini. Jangan jadikan dirimu budak kami sehingga kau akan terhalang dari Allah, karena sikap semacam ini sama saja dengan kufur terhadap nikmat Tuhan pemberi nikmat. Syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan yang maha memberi nikmat. Sedangkan sikap berpaling dari nikmat, namun di saat yang sama tetap menikmati nikmat tersebut, adalah cerminan sikap tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Jadi di saat salik ini sering kita bahas gitu, atau sering bahkan kita mungkin beberapa ngalami, pasti diuji ngeten iki. Diuji ketok opo lah, oleh opo lah, krungu opo lah, atau bahkan ngeten, bahkan niku dunia itu fitnah atau coba niku. Jadi modelnya koyok gak tahu njaluk tapi dikekno kabeh. Nah, akhirnya yang paragraf yang terakhir ini poinnya. Jadi syukur kepada nikmat itu ya dengan mendatangi yang memberi nikmat, dengan mendatangi, menemui kepada Tuhan yang memberi nikmat. Kita ngemburi ono ngoten. Jadi kok gak gelem syukur, gak gelem madhep, gak gelem ibadah bahasanya, tapi masih menikmati apa yang menjadi apa yang menjadi haknya. Ibaratnya wong buruh ngono ya wis dibayar tapi kok gak gelem nyambut gawe bahasane kan.
cerminan sikap tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Qauluhu talabuka minhu ittihamun lah wa talabuka lahu ghibatun minka an wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Ini dijelaskan di napa dijelentreh. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Mencari Allah berarti ngerasani, menggibahnya. Mencari selain Allah pertanda tak punya malu kepadanya. Dan meminta kepada selain Allah pertanda jauh darinya. Dalam perjalanannya menuju Allah, dalam perjalanan usul ilallah, seorang murid harus sibuk melakukan amal-amal soleh yang diridhoi Tuhannya. Hatinya tidak boleh sibuk mencari sesuatu yang lain, karena itu tercela dan bisa memutus jalan menuju Allah. Bila kau meminta kepada Allah agar Dia memberimu rezeki dan makanan yang dapat membantumu berjalan, atau agar Dia meluaskan rezekimu, sama dengan menuduhnya tidak pernah memberimu rezeki. Jika kau percaya bahwa Dia maha mengetahui kebutuhanmu dan maha kuasa memberimu tanpa kau minta, tentu kau tidak akan meminta sesuatu pun darinya. Jadi paham Gusti Allah itu Ar-Razzaq, Al-Haq. Mestinya yo tanpa meminta pun yo kita wis dicukupi sebetulnya. Nah, akhirnya lek sik njaluk ae kan dianggap menuduh, dianggap pangeran itu gak paham. Selanjutnya, bila kau mencari-cari Allah agar kau didekatkan kepadanya, dihilangkan hijab antara dirimu dengannya, dan dapat melihatnya dengan mata hatimu, ainul basirah, gitu. Tindakan ini sama saja dengan melakukan ghibah terhadapnya atau membicarakannya di belakang atau ngerasani wae. Karena zat yang maha hadir tidak perlu lagi dicari-cari. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kau mencari selain Tuhanmu, berarti yang disembah iki duduk Gusti Allah. Baik itu berupa harta, kedudukan, kehormatan maupun yang lainnya. Berarti nang punden, nang ringin, itu membuktikan sedikitnya rasa malumu kepadanya. Jika kau malu kepadanya, tentu kau tidak akan mencari selain. Jadi wong Gusti Allah iki pangeran, tapi kok njaluke nang liyane Gusti Allah. Wong njaluk nang Gusti Allah ya keliru, njaluk nang liyane ya pancet keliru wae. Bila kau meminta kepada selainnya, seperti meminta kepada seorang manusia untuk mengatasi persoalan-persoalanmu, dan saat meminta itu kau lupa dengan Tuhanmu, itu menandakan bahwa kau begitu jauh darinya. Jika kau dekat dengan Allah, pasti kau akan jauh dari selain Allah. Sekiranya kau menyadari makhluk-makhluknya, sekiranya kau menyadari kedekatannya denganmu, niscaya kau akan menghindari makhluk-makhluk. Namun karena kejauhanmu dengan Allah, kau merasa butuh kepada selain Allah untuk kau jadikan tempat berlindung dan meminta. Itu ada 4 tadi nggih, ada 4 golongan, ada 4 klasifikasi. Nah, poinnya ini yang terakhir, bagi kalangan murid meminta kepada Sang Khalik adalah hal yang lumrah. Bahkan meminta kepada makhluk pun adalah hal wajar. Kecuali meminta dalam kerangka ibadah, etika,
mengikuti perintah, atau menyatakan kebutuhan. Sementara itu orang-orang arif hanya memandang kepada Allah. Permintaan mereka walaupun secara lahir tampak kepada makhluk, namun sebenarnya kepada Sang Khalik. Dalam nanti yang dibahas ini adalah salik. Dalam perjalanannya menuju Allah, seorang murid harus sibuk. Jadi ketika murid kok sudah menginjak ke salik, ke posisi salik, atau bahkan sudah mencapai makom ma'rifat, sudah mencapai makom arif, njaluk nggih diarani menuduh kepada Allah. Golai Allah ya berarti rumangsa atau golai Allah padha karo ambek ngrasani Gusti Allah. Yang kedua ngoten nggih. Yang ketiga kok goleki selain Allah, ibaratnya niku napa dua dunia lah maksudnya. Kepingin ketemu jin, kepingin ketemu barang-barang ngoten niku lah. Nanti membuktikan sedikitnya rasa malumu kepadanya. Jika kau malu, tentu kau tidak akan mencari selain Allah. Karena bukan tujuan kita, selain Allah itu bukan tujuan kita. Dan terakhir, bila kau meminta kepada selain Allah, bahkan kepada manusia untuk mengatasi persoalan-persoalanmu, berarti dia menunjukkan bahwa kamu itu jauh. Tidak ambek Gusti Allah kan mestine sing disambati, sing dicurhati Gusti Allah. Tapi beda kalau murid, tadi kan bahas salik atau bahkan sampai arif gitu. Tapi kalau murid gitu, lumrah dan wajar. Qaluhuma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Pada setiap desahan nafas yang kau hembuskan terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan. Setiap nafas yang keluar darimu telah ditakdirkan Allah, baik yang terkandung di dalamnya ketaatan, maksiat, nikmat maupun petaka. Setiap nafas yang keluar darimu adalah satu dari sekian takdir Allah untukmu, siapapun dirimu. Oleh karena itu, kau harus tetap menjaga kesopananmu di hadapan Allah dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasimu dalam setiap desahan nafasmu. Dengan begitu, di setiap nafas kau menjadi seorang salik yang ingin meniti jalan menuju Allah. Inilah makna ungkapan jalan menuju Allah sebanyak desahan nafas seluruh makhluk. Karena dilatih zikir, dilatih wiritan. Itu tujuannya tidak hanya ketika sholat, tidak hanya ketika lungguh bareng, bahkan setiap tarian ataupun hembusan lah. Hembusan ini kan iso mlebu iso metu. Qaluhu la tataraqab faraghal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fi. Jangan menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia. Karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah atas ahwal yang ditetapkan Allah untukmu. Jadi condong kepada dunia memang merupakan kegelapan yang dapat menghalangi hati dari melihat Tuhan. Namun demikian,
jangan pula kau menanti-nanti dan bertanya-tanya kapan yo aku iso lali nang donya itu. Hilang total dari hatimu. Sebab hal ini bisa membuatmu lupa bahwa kondisi ahwal yang telah ditetapkan untukmu saat ini, yakni berupa amal-amal yang bisa mengantarkanmu kepadanya adalah berada dalam pengawasannya. Yang dituntut dari dirimu ialah senantiasa istiqomah dalam menjalani kebiasaanmu dan tetap merasa diawasi Allah. Jangan kau sibuk dengan segala hal yang masuk dalam hatimu, baik berupa kegelapan maupun cahaya, karena hal itu justru akan memutusmu dari kebiasaanmu. Dianggap memutus karena jiwamu selalu dibayangi keraguan, kalau benar aku ini ahli irodah. Tentunya kecenderungan-kecenderungan kepada dunia ini tidak mungkin lagi masuk ke dalam hatiku, apalagi dengan banyaknya ibadah yang sudah kulakukan selama ini, sehingga hatimu sibuk dengan bisikan dan gangguan ini. Mungkin ini terus membisikimu agar kau melupakan apa yang menjadi tujuanmu, atau agar kau meninggalkan amal soleh. Biasanya sebab kemunculan kecenderungan kepada dunia ini adalah kotoran keduniaan yang menghampiri hatimu, dan ini adalah persoalan yang mau tidak mau harus kau hadapi. Jadi ngoten, pasti ketika kita mulai istiqomah, kita mulai penak anggone nglakoni ibadah ini kan ngoten iku wae. Kok aku seiling donya yo, kok aku gak iso khusyuk yo, kok goleki kunci pas salat luwe penak ya timbangane pas gak salat ya kan ngoten. Akhirnya muncul niku wau. Kok ae wis salat lek wis pas, lek wis penak, lek wis khusyuk bahasane kan. Akhirnya niku wau. Ya wurung wis. Wurung. Yang dibutuhkan itu konsistensi kita, yang dibutuhkan itu istiqomahnya. Kak butuh awakmu iso lapo-lapo apa iso pas kita itu gak penting, Pak. Tadi tuh tujuan kita itu ilallah, usul ilallah itu ya kudune gak kegodol ya. Lek sik ngenteni kok sik kepingin soge, sik kepingin ayam. Lho menungso, Pak. Selamanya nggih, itu yang dinanti, itu yang diimpikan, itu yang diimpikan. Mbok presiden yo kepingin ayem, Pak. Secara hitungan harta atau Pak mbek awake dhewe. Tapi yo mimpinya yo kuwi tok. Nek kan tadi relativisme ataupun beda-beda carane syukur tadi yang membedakan. Makanya ono titel Ghani Syakur ambek Fakiris Sabur itu kan wong sugih wong dikeki napa luweh. Makanya lek dik makna kitab napa Ghani ku napa sumugih kuwi utawa gak butuh bahasane kan. Yang sugih itu karena tidak iku mau lho penggawean, Pak. Nambah penggawean sing ya. Nah, ini dengan syukur tadi yo meningkatkan derajat. Qaluhu latas taghrib buku al-aqdar madumta fi hadadda fa idza ma abruzat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Jangan merasa aneh dengan terjadinya penderitaan-penderitaan selama kau masih hidup di dunia ini, karena dunia hanya akan menampakkan apa yang meski ditampakkannya. Di antara hal yang lazim, sing umum, sing lumrah ataupun persentase terbesar nggih,
lek gelem ngitung, terjadi di dunia ini adalah derita dan kesulitan. Dunia ini diciptakan sebagai tempat kebendaan dan gudang penderitaan, agar kau menjauhkan dirimu dari sana. Ini tujuannya ini. Agar kau menjauhkan dirimu dari sana. Karena judulnya Pak, di dunia ini yang nopo, pakok nopo, langgeng. Pasti fana semua, pasti sirna. Makanya nopo puisinya dunia fana. Alam fana itu kan karena ya nggak langgeng, nggak mungkin iso kekal, Pak. Ja'far As-Shadiq berkata, siapa yang mencari apa yang belum diciptakan berarti menyiksa dirinya sendiri, karena ia mencari sesuatu yang tak akan pernah didapatkannya. Lalu ia ditanya, apa gerangan yang tak akan pernah didapatkannya itu? Ia menjawab, kenyamanan dunia. Oleh karena itu, seorang murid yang tulus tidak boleh melirik dunia. Ia harus terus semangat dalam meniti jalannya agar mentari makrifat terbit kepadanya, sehingga tipuan benda-benda duniawi itu hilang dari pandangannya dan penderitaan akan sirna dengan kesempatannya melihat Tuhan yang maha mulia dan pengampun. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ngoten, karena ngidonya niki neraka ibaratnya wong arif kan ngoten, bahwa dunia ini adalah siksaan. Makanya filosofinya atau bahasa filsafatnya tadi manusia itu bangun itu ketika mati, Pak. Ketika mati itu manusia benar-benar sadar, benar-benar bangun. Ketika belum mati itu belum bangun, rasanya masih tidur. Ketika mati itulah mulai benar-benar menjalani kehidupan. Makanya wow, satu sisi dikatakan neraka, dikatakan siksa karena di sini nih wow penderitaan, gudang, bahkan gudang penderitaan. Atau nih wow tidak akan pernah merasakan kenyamanan dunia. Tapi di sisi lain dunia ini tempat apa? Ladang kita, tolak ukur kita sebagai nanti menjalani ke alam yang lain, ke fase yang berikutnya. Jadi tolak ukurnya di dunia ini, Pak. Makanya sapa? Sahabat Ali kan di dunia ini adalah ono amala wala hisaba. Jadi di dunia ini ono emong ngelakoni gak mungkin dibiji sampai Gusti Allah. Nah nanti setelah dunia mulai kubur, di kubur itu ada yang mengatakan sudah akhirat. Jadi mulai kubur itu hisaba wala amala. Jadi mulai kubur itu mulai dibiji sampai Gusti Allah. Mulai dihitung, mulai di kei hasil ketika di dunia, ketika urip di dunia mau piye kelakuanmu, dimulai kubur itu adalah hisaba wala amala. Jadi wis gak iso nglakoni, wis karek setor kelakuan. Saking beberapa pasal iki sing kurang jelas atau ada pertanyaan. Ya, terus
Tujuannya tidak terus. Tujuan saking maksud wau kan pun niki misale orang dunia mboten ana nah niki meskipun niki diparingi kata dunia nggih nyamane niki kan nggih nyaman boten boten lain. Ini kan bicara hakikat ya. Ini bicara hakiki. Hakiki nggih. Ada hakiki itu kan memang benar-benar nggih. Ada majazi toh, anak bahasa nggih. Nah, ibaratnya kan ono hakiki, ono majazi. Bahasa di sini kan bahasa hakiki. Bahwa nggak ada kenyamanan di dunia itu kan nggak ada. Oke lah, wong gak duwe mobil, ambil wong duwe mobil itu tetep beda pak, tetep nyaman, cara sing nyawang, podo-podo sing nyawang lho, penaan sing duwe mobil. Tapi si punya mobilnya lho, gak penak pak. Aku nono sing duwe mobil, gitu. Nah ini pembahasan hakiki. Kalau majazinya tadi majazinya ngono. Sing gak duwe mobil nyawang sing duwe mobil koyo penak ya. Padahal sing duwe mobil nyawang sing gak duwe penak sing gak duwe wong gak macet iki. Gak kuwatir ketemper kan. Kan saling sawang sinawang majazinya. Nah ini kan kita membahas hakiki bahwa di dunia ini tidak ada kenyamanan Pak. Atau tadilah bahasanya apa, tidak ada yang kekal. Lah piye awake dhewe sing sik butuh donya ya awake dhewe kan akhirnya iso ngukur, iso geraya-geraya, iso introspeksi to. Oh berarti aku sik teko kene. Saya dari dunia kali dari ini mengganggu. Ya betul. Akhirnya kan balik nang kasab dan apa sih toh apa tajere. Akhirnya kan gini loh Cak Tris. Apa ya contohnya? Barang podo karo gak tau nglakoni ini. Jadi ibaratnya yang akan kita capai, yang akan kita raih, yang akan menjadi hak kita nanti itu kan adoh Pak dibanding hari ini. Makanya ibaratnya saya kira gak penak lho Pak. Wis ibarat kata ana wong kecegur ndek geni kan ngono. Duwe kesempatan melayu kan. Lah ndek titik yang dia mampu untuk berlari tadi ku memungkinkan untuk selamat kan. Akhirnya kan panas si geni kan gak kroso Pak. Mergo ana kemungkinan selamat teko geni ku mang. Paham ya? Perumpamaan ngoten. Iya betul. Dolek logika yo panas Pak jenenge geni Pak. Tapi ambil sesuatu yang akan diraihnya, ngono lho. Iku gak kroso genine. Nah, akhirnya kan logika kita hari ini kan kita di dunia berapa maksimal? Terus digawe
murah-murahan 100 tahun lah maksimal tuh. Padahal Nabi Adam sampai hari ini berapa miliar tahun. Gak bahas kiamat, Pak. Aduh ya.